Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muhajirin dan teman-teman yang Allah rahmati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, kita melihat waktu yang sangat singkat ya, sampai Isya itu luar biasa cepatnya. Oleh karenanya kita langsung saja untuk mengingatkan sebelum bab 1/4. Hati-hati, berat sekali nih. Iya. Sekedar mengingatkan sebelum kita masuk pada bab 1/4. Isya jam berapa? Ini sudah jam 10 ini. Ini jam 10 Pak Amin. Cukup lama kita tidak bertemu, namun syukur kita masih pada sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Pada hukum waris ini ada yang memang harus kita pahami. Pertama, ilmu waris ini ada rukunnya. Rukun ilmu waris itu rukun waris saja ya. Rukun waris itu ada tiga. Pertama, warisun, yaitu orang yang akan mendapatkan harta. Ini warisun, ini rukunnya Pak. Yang kedua, loh ini kok ininya biru tapi merah ya? Kebalik apa ya? Gak apa-apa. Yang kedua, muwarrisun. Muwarrisun ini adalah orang yang meninggal, yang wafat, yang akan mewariskan harta. Ini walaupun cepat, insya Allah paham ya. Yang ketiga adalah hakun maurus. Hakun maurus adalah harta itu sendiri. Harta warisan itu sendiri. Nah ini. Jadi tanpa adanya ini, maka tidak menjadi hukum waris, itu maksudnya. Hilang satu diantaranya. Kalau tidak ada harta, ya tidak jadi waris. Loh, macet ini. Loh, ya Allah, ini gara-gara pamin ini. Enggak usah, udah. Atau salah satu yang ini enggak ada ibaratnya, maka tidak menjadi sah. Ilmu waris ini menjadi sebuah hukum gitu. Ini ya rukunnya ya, sudah. Tolong dihapus deh. Siapa yang bisa menghapus?
Iya. Nggih, kan sudah ada nanti kan ada di WA-nya ya, ada di ya. Nah itu rukun. Nah sekarang syaratnya juga ada 3. Dihapus ini Pak Min, ini dulu nih. Nah syaratnya, kalau tadi rukun, sekarang syarat warisan juga ada 3. Pertama, yakini betul bahwa almarhum itu meninggal. Jadi harus diyakini juga. Pertama, syarat ilmu waris itu, syarat harta bisa dibagi itu, yakini dulu yang ini. Yakini betul bahwa almarhum betul-betul meninggal. Kalau baru pingsan itu maksudnya belum menjadi syarat. Atau koma belum menjadi syarat. Penuhi dulu bahwa yang yakini betul yang apa di situ apa? Almarhum itu betul-betul sudah meninggal. Itu. Yang keduanya yakini betul bahwa itu yang akan mendapatkan harta warisan itu dalam keadaan hidup. Itu yang kedua syaratnya. Yang satu, yakini betul yang meninggal itu betul wafat. Yang kedua, yakini betul bahwa yang akan mendapatkan harta waris itu betul-betul hidup. Yang ketiga, yang ketiganya, pelajari ilmu waris dengan seksama. Apa arti dengan seksama itu? Komprehensif ya. Supaya tidak, istilahnya tidak simpang siur gitu. Jadi mempelajari ilmu waris itu penting untuk supaya menyelesaikan kasus-kasus gitu. Boleh dihapus lagi Pak Min. Siapa yang bisa membantu menghapus yang masih tenaganya pit? Gitu. Paham ya? Ini syarat ya. Syarat yang ilmu waris ada 3. Betul-betul yakini, gitu kan? Ya udah. Yang meninggal itu wafat atau sebaliknya. Yang wafat itu meninggal. Yakini yang akan mendapatkan waris itu betul-betul masih hidup. Yang ketiga, belajar ilmu waris. Pak Jakaria, alhamdulillah, masya Allah, sudah ada. Jazakallahu khair informasinya. Kemudian, penyebab harta warisan dapat dibagikan. Jadi tidak sembarangan harta warisan itu, ayo bagikan aja, yang nggak bisa. Belum ada penyebabnya kan? Penyebab ilmu waris itu bisa, penyebab harta warisan bisa dibagikan itu pun ada 3. Ini penyebab harta warisan dibagikan. Penyebab harta warisan dapat dibagikan. Ini pun ada 3 Pak. 1, karena pernikahan, nikahun. Pernikahan. Ini yang pertama. Arti pernikahan itu adalah pernikahan yang disahkan agama. Pernikahan itu kan ada 2 mempelai, calon suami istri ya. Lalu istri perempuan harus ada wali, betul?
ada 2 saksi untuk laki. Kalau saksinya 1 laki-laki, 2 dari perempuan. Oke? Ada mahar. Mahar itu sejumlah uang atau perhiasan untuk menghalalkan wanita milik kita yang akan kita miliki. Yang berikutnya adalah akad nikah. Akad nikah. Yang berikutnya pelengkapnya adalah walimatul urs. Resepsi. Nah ini harus juga melampaui daripada syarat penyebabnya harta warisan bisa dibagikan. Pertama melalui pernikahan. Yang kedua ini walaul itak. Walaul itak. Ya. Walaul itak ini adalah perwalian, yarhamukallah, pada perbudakan. Kalau masih ada, Pak, di dunia ini masih ada perbudakan enggak? Saya rasa tidak ada. Tapi guru saya, Syekh bin Baz rahimahullah taala, mengatakan perbudakan itu masih ada. Di mana? Di Afrika. Wallahu alam. Beliau juga masih mengatakan wallahu alam. Gitu. Nah ini sebab harta waris bisa dibagikan melalui adanya perwalian pada perbudak. Nomor 2 ini kalau sudah tidak ada ya udah nggak ada. Artinya penyebab harta waris bisa dibagi itu hanya 2 gitu. Tapi kalau masih ada tetap dianggap berfungsi. Yang ketiga adalah an-nasab. An-nasab. Ya. An-nasab itu adalah keturunan. Yang dimaksud keturunan di sini adalah karib kerabat. Karib kerabat kita. Serba 3 ya. Tadi rukun, syarat, kemudian penyebab harta warisan bisa dibagikan. Karena sudah ada di videonya nanti, bisa dibagikan melalui media kita, YouTube nanti. Nah yang berikutnya silakan dihapus lagi. Mohon maaf bolak-balik menghapus. Kalau tadi penyebab harta waris itu boleh dibagikan, sekarang sebaliknya, harta warisan berapapun jumlahnya tidak boleh dibagikan. Juga ada 3, Pak. Harta warisan sekarang tidak boleh dibagikan. Kepada siapa kan gitu? Harta warisan tidak boleh dibagikan pada 3 orang. Nah, ini 3 aja, serba 3. Pertama itu kepada rikun. Rikun. Budak belian. Kalau tadi perwaliannya, sekarang jenis orangnya. Kalau tadi perwalian itu orang yang membeli budak, sekarang rikun itu budaknya sendiri. Jadi harta tuan yang untuk membebaskan budak itu, budak kalau sudah merdeka milik siapa? Milik tuannya. Bebas tapi tetap milik tuannya. Nah, ketika dia mati, dia punya harta milik siapa? Milik tuannya. Itu dalam Islam. Oleh karenanya Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Jika masih ada, harus melalui seperti ini.
Itu. Yang kedua, setelah perbudakan itu, yang kedua qatlun, pembunuhan. Kasusnya contoh, kita punya anak laki-laki kuat, mungkin badannya sterk gitu, tapi akhlak itu orang baik. Saking ingin cepat mendapatkan harta ayahnya, dibunuh ayahnya. Niatnya untuk mendapatkan harta ayahnya, dengan cara begitu justru berbalik, dia tidak akan mendapatkan harta karena pembunuhan. Tapi kalau pembunuhannya masih dianggap pembunuhan tidak ada niat, semisal tiba-tiba kita ngelempar batu, ya kan, kena orang tua kita baru sampai mati, itu tidak dikenakan sanksi. Yang dikenakan sanksi adalah yang membunuh dengan niat, gitu. Yang mewajibkan dirinya dapat kisos, itu dalam syariat. Pertama apa Pak? Rikun, budak belian. Yang kedua qatlun, yaitu pembunuhan. Yang ketiganya ikhtilafuddin, ikhtilaf ad-din. Apa ikhtilaf ad-din ini? Ikhtilafuddini, beda agama. Mohon maaf jika anak kita ada Kristen, saat kita meninggal orang tua yang Muslim, harta kita sebanyak apapun haram untuk dimiliki oleh anak kita yang non Muslim. Non Muslim itu kafir ya Pak ya? Dulu pernah dibicarakan, ini jangan bilang kafir dong, Muslim aja sama aja kok. Jangan bilang kafir, itu terlalu ekstrim. Non Muslim gitu ya sama saja kan. Nah ini ketiga ini adalah harta dilarang untuk dibagikan. Saya rasa pengenalan untuk rukun, syarat dan penyebab cukup, dan insya Allah kita akan lanjut Pak Zakaria ya ke bab yang ke seperempat insya Allah. Mangga dihapus lagi. Adapun bab seperempat, insya Allah bab setengah, meskipun dengan tertatih-tatih kita sudah kita sampaikan, nanti kita akan ulang. Sekarang bab seperempat, harta warisan seperempat ini, Ustadz Umar sengaja mengenalkan bahasa Arab aja ya, biar kita ada tambahan ilmu. Seperempat ini, ikhwan, hanya untuk dua orang. Yang pertama, zaujun atau suami. Nah, yang keduanya adalah untuk zaujah. Zaujah. Zaujatun atau zaujat. Di sini zaujat. Zaujat. Karena laki-laki boleh lebih. Zaujat. Istri satu atau lebih. Nah, ini. Jadi bab seperempat itu tidak akan dimiliki oleh siapapun terkecuali oleh dua orang ini. Pertama suami, yang kedua istri satu atau istri-istri. Contoh kasus suami dapat seperempat, ini contohnya. Misal, contoh mayit berarti orang yang meninggal ya. Mayit
Berarti orang meninggal. Nah, ketika bicara suami yang akan mendapatkan 1/4, yang meninggalnya siapa? Istri. Berarti di sini seorang istri meninggal. Istri. Nah, meninggal dunia beliau. Ini contoh ya. Contoh saja ini. Yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya adalah suami. Karena sekarang kita membicarakan suami. Zauj. Zauj suami ya, Pak? Nah, kemudian istri ketika punya suami, katakan istrinya Titin. Ada nggak ibu Titin di sini? Alhamdulillah. Suaminya namanya Dodo, ibaratnya. Titin dengan Dodo menikah. Dia punya anak laki-laki 1, Ibn anak laki-laki. Oke? Katakan contohnya masih punya anak perempuan 1. Berarti anaknya berapa, Pak Min? 2 ya. Ingat, dalam ilmu waris, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1. Atau dengan kata lain, anak laki-laki 1, perempuan setengah. Nih. Ini sekedar contoh. Gimana menyelesaikan kasus ini? Bu Titin orang kaya. Pak Dodo pun sama. Menikah mereka. Kemudian Ibu Titin sakit sampai meninggal. Maka suaminya akan mendapatkan 1/4 harta Bu Titin. Ini 1/4. Dengan syarat, gitu. Dengan syarat, ini syaratnya nih. Syaratnya ada anak. Berarti dalam kasus ini harus disertakan anak. Syaratnya cuma 1, Pak. Ada anak. Berarti kita harus menghadirkan seperti syaratnya, harus ada anak. Nah, sekarang pasti sisa hartanya itu ke anak. Sekarang yang di sini nih akan kita tulis akar masalah, atau dengan kata lain angka yang bisa dibagi oleh 4. Berapa, Pak? Angka berapa yang bisa dibagi dengan 4? 2 kekecilan. 4 ya? 4 bagi 4. Suami dari Bu Titin dapat 1 bagian dari harta Bu Titin. Kalau Ibu Titin hartanya 4M, suami dapat berapa? 1M. Sekarang sisanya untuk anak. Sisanya asobahnya. Ini ba, ini huruf ba menandakan asobah, harta sisa. Menandakan harta sisa. Nah, sekarang harta sisanya berapa? 3. Berarti 4 diambil berarti 3. Nah, sekarang 3. Kepalanya berapa jumlahnya? Kepala laki-laki 2, perempuan 2 tambah 1, 3. Berarti pas ya. Berarti ini langsung saja, tidak dibagi seperti itu. Langsung begini saja. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan nah seperti itu. Ini kasus yang menjadi contoh malam ini untuk suami dapat 1/4. Mau kasus 2 boleh, asalkan syaratnya tepat. Bolehkah di sini contohnya ada ayah, ada ibu? Yuk kita contohkan apa ya? Ada ayah, ibu siapa? Ayah ibunya almarhumah Ibu Titin. Berarti kita sekarang nambah, namanya juga contoh ya, Pak.
Sekarang Ustadz contohkan aja, ada ayah ibunya Bu Titin. Ayah, ab, ibu, Dalam kondisi seperti ini, ayah dapat 1/6, seperti Al-Quran mengatakan begitu. Ibunya juga dapat 1/6. Harta sisa tetap ke anak. Sekarang yang akan dirubah adalah masing-masing saham. Nah, sekarang ada angka 6, Pak. Kalau tadi tidak ada angka 6. Angka berapa di sini yang bisa dibagi 4 dengan 6? 12. 12 bagi 4, suami akan dapat 3. Nah, sekarang 12 bagi 6, 2. Ayahnya Ibu Titin akan dapat 2. Sekarang untuk ibunya 12 bagi 6, ibu dapat 2. Oke, jumlahkan Pak. Pak Amin bantu Ustaz. 2 tambah 2, 4 tambah 3. Nah, 12 ambil 7, sisanya 5. Oke, sisa 5. Sepakat sisa 5? Nah, sekarang harta anak laki dan perempuan 5, Pak. Betul? Sedangkan jumlah kepalanya 3. Bisa dibagi nggak 5 dengan 3? Ketika tidak bisa dibagi, jumlah kepala ini diangkat ke atas, kalikan kepada akar masalah. Ini jumlah kepala, kalikan diangkat ke atas, kalikan ke akar masalah. 12 kali 3, 36. Kita sekarang buktikan, benar nggak 36? Caranya, jumlah kepala tadi, kalikan ke saham masing-masing. 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 3 kali 2, 3 kali 2 untuk ibu. Pak Min tolong bantu Ustaz jumlahkan. Benar nggak 36? 6 tambah 6, 12 tambah 7, 17 tambah 27 tambah 9. Alhamdulillah. Ini contoh. Kalau contoh terlalu banyak, waktunya habis. Kita sekarang merapat ke istri kita. Saya ada istri di belakang. Nah, sekarang gantian, Pak. Istri atau istri-istri, karena laki-laki boleh lebih dari 1. Contoh ataupun misal kasus istri dapat 1/4. Seperti ini Pak Min, mayit berarti mayitnya siapa? Suami. Katakan masih Pak Dodo ya. Dodo. Nah, Pak Dodo meninggal, masih kasus itu Pak, hanya dirubah saja yang meninggalnya. Nah, sekarang Pak Dodo meninggal, yang ada adalah istrinya. Siapa istrinya? Bu Titin. Kalau bahasa Arabnya zaujah. Titin. Nah, sama seperti itu. Pak Dodo meninggal, anaknya sama. Ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 1. Katakan sekarang ada ibunya saja. Oke, namanya contoh ya, nggak mesti sama dengan ini. Ibaratnya ada ibu Pak Dodo. Ayah Pak Dodo sudah meninggal lebih awal. Ada ibunya, ibu Pak Dodo. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang istri. Akan dapat 1/4. Nih 1/4. Penuhi syaratnya, Pak. Apa syaratnya? Syaratnya
Kalau itu ada anak, sekarang tidak ada anak. Anak itu arti anak itu keturunan. Ini syaratnya, syarat untuk istri. Nah, berarti dalam kasus ini istri Pak Dodo yaitu Bu Titin akan mendapatkan 1/4 harta Pak Dodo yang banyak itu. Syaratnya harus dihadirkan. Tidak ada anak. Di sini ada anak. Berarti tidak tepat. Harus tidak ada anak. Nih, ini untuk supaya kita memahami saja. Syaratnya untuk 1/4 seorang istri harus tidak ada anak. Artinya anaknya harus tidak ada. Nah, tinggal siapa sekarang? Ibu. Boleh nggak di sini ada ayah? Ayahnya siapa? Ayahnya Pak Dodo, ibunya Pak Dodo. Nah, sekarang boleh nggak di sini ada saudaranya Pak Dodo laki-laki? Saudara laki-laki itu syakik namanya. Syakik saudara laki-laki. Ini contoh ya Pak ya. Oke, kita selesaikan? Ya. Silahkan contoh seperti ini. Nah sekarang ayah dapat berapa di sini? Ketika ada ibu, ayah dapat asobah. Asobah itu harta sisa. Saudara kandung tidak mendapatkan apa-apa karena masih ada ayah. Ini saudaranya Pak Dodo nih. Saudara kandung laki-laki, adiknya atau kakaknya sama aja. Ibunya yang melahirkan Pak Dodo dapat ikhwan fillah, dapat dia 1/3 dari asobah. Nah, ini asobah, ini 1/3 dari asobah. Istri dapat 1/4 karena tidak ada anak. Di sini tidak ada kasus anak. Kita selesaikan Pak Min. Akar masalahnya berapa? Angka yang bisa dibagi 4 dengan 3. 12 bagi 4, 12 bagi 0, 12 bagi 3. Enggak, sekarang ini dulu, sisanya dulu. 12 diambil 3, 9. Sekarang ibu 1/3 dari sisa. Berarti berapa? Sama dengan berapa? 3. Nah, untuk ayah, jadi berapa sekarang untuk ayah? Berapa untuk ayah? 9 diambil 3, 6. Betul? Nah, seperti ini. Tolong jumlahkan. Benar nggak 12? 3 ditambah 6? 9 tambah 0, 9 tambah 3, pas. Alhamdulillah. Kasus ini namanya Umariyatain jenis pertama. Nanti akan kita belajar. Silahkan dilihat bab 1/4. Dan kalau masih ada waktu apa habis? Tolong besok beli baterai, batu. Masih ada berapa menit? 10 menit. Apakah untuk pertanyaan? Kalau lanjut 1/8 waktunya nggak cukup. Akan lebih efektif melalui pertanyaan. Dipersilakan Ikhwan. Masya Allah sudah banyak nih. Pak Tarka, silakan. Pak Tarka dulu ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian harta waris, kalau menurut saya Islam itu pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak sama. Tidak sama. 2 bagian laki-laki. Sekarang ini salah satunya ada satu kasus. Bagaimana dia perempuan dan laki-laki
itu mendapatkan pahala bersama. Terus bagaimana kalau kita perhatikan sebelum kita meninggal Oh iya. dapat sama dengan waris itu setelah meninggal ya? Waris itu setelah meninggal. Kalau seandainya belum meninggal, biasa mana dibagikannya duluan. Iya. Ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sangat bagus mewakili kawan-kawan. Boleh nggak harta kita atau harta istri kita dibagikan pada anak-anak kita dengan porsi yang sama besarnya? Pertanyaan ini dijawab oleh Islam, boleh. Tapi syaratnya ketika masih hidup, betul kata Pak Tarka. Saat Pak Tarka masih hidup, bunda istri Pak Tarka masih hidup, punya rumah, punya mobil, punya harta, mau ngasih ke anak, laki-laki perempuan, silakan, asal bagian laki-laki dan perempuan sama-sama besar kalau kita masih hidup. Ini jawaban yang seakan-akan jalan keluar buat kita agar nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Karena masih boleh harta itu dibagikan saat hidup, namun syaratnya harus sama. Tidak boleh dibedakan antara perempuan dan laki-laki, harus sama. 10 juta laki-laki, ya 10 juta perempuan. 50 meter tanah laki-laki, ya 50 meter tanah perempuan. Keseluruhan harus sama. Nah, itu diperbolehkan. Tapi saat ibaratnya kita sebagai ayahnya atau istri kita sebagai ibu anak-anak kita, salah satunya meninggal, maka harta almarhum atau almarhumah si istri atau suami tidak boleh saat itu dibagikan secara rata sama besar. Karena apa? Karena kalau dibagikan sama besar, hukum Allah sama saja tidak berfungsi. Jadi bolehnya kita membagikan harta secara besarannya sama saat kita masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, wajib, bukan mau tidak mau. Kalau mau tidak mau mungkin terpaksa ya paminnya. Mau tidak mau berhukum pada ilmu waris. Laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Wallahu alam, seperti itu jawabannya. Yang lain, ya. Oh, ya. Sebentar. Tadi dalam kalau nggak seperti dalam hukum waris itu kan di antara syarat itu ketika si orang yang punya harta itu sudah meninggal. Ya. Kalau kalau gambarnya seperti contohnya si suami ini kalau mau keluar kota, keluar pulau, dari perjalanan, dan suami ini tinggalkan harta di keluarganya. Tapi perjalanan si laki-laki ini kabarkan, tapi sekarang keluarga dikabarkan, sebenarnya naik kapal, kapalnya tenggelam atau kapal darat dan bagaimana? Dinyatakan seperti tidak, tapi sifatnya masih kabarnya. Dia kabarnya boleh darat. Itu boleh dibagikan harta warisannya itu langsung, atau memang jarak waktu tertentu, karena ditakutkan suaminya memang masih Jazakallahu khair. Ini hukum dalam ilmu waris nanti akan dibahas pada bab al-mafqud. Al-mafqud artinya orang hilang. Nah, untuk orang hilang bahasanya tersendiri. Kalau memang diprediksi orang itu masih hidup, tunggu dinanti. Nanti sampai dia datang, penantiannya 80 tahun, Pak. Dari saat dia dinyatakan hilang. Ibarat hilangnya usia 60 tahun. Jadi menantinya berapa? 20 tahun. Dinyatakan hilangnya saat usia 70 tahun. Berarti menantinya 10 tahun. Demikian seterusnya. Maksimalnya 80 tahun. Tapi kalau orangnya diprediksi itu sudahlah merantau, belajar di mana-mana, diprediksi mati ibaratnya. Maka prediksi kematian itu 4 tahun ditunggunya. Contoh gini, orang pergi sekolah
anak-anak pergi sekolah, kok 4 hari belum pulang-pulang? Prediksinya selamat apa celaka? Celaka, bisa meninggal. Orang sholat ke masjid dari rumah, kok 4 bulan nggak pulang-pulang? Ada nggak di sini yang sholat 4 bulan nggak pulang-pulang? Prediksinya meninggal dunia. Tapi nggak ada, ini kemana? Tunggu 4 tahun. Gitu. Itu penantiannya. Kalau diprediksi meninggal 4 tahun, kalau diprediksi masih hidup 80 tahun semenjak dia dinyatakan hilang. Seperti itu, wallahu alam. Bahasanya akan ada pada bab al-mafqud atau orang yang hilang. Yang tadi sudah ngacung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasusnya mengajukan ibu sambung. Ibu sambung. Ibu sambung ini contohnya ini saya punya anak, saya punya istri, saya meninggal, saya punya anak, dia tidak kedua, saya menikah lagi. Saya menikah lagi ini, terus sama ini, tempat ini ya, membesarkan anak saya, dan pas saya mati ini punya bapak ibu saya ini, atau ibu sambung bagi anak saya dan barisan. Waalaikumsalam. Kurang jelas ini. Agak maju aja sini, agak maju. Boleh dihapus dulu ini. Ini sudah ada videonya ya. Sini aja. Biar jelas. Nggak usah malu-malu sama Ustaz. Gimana, akhi? Ibu sambung, paham nggak antum ibu sambung itu siapa? Ibu tiri. Berarti istri ayah kita, ya. Istri dari bapak kita, dia memelihara kita dari kecil, Tapi bukan anaknya ya. Bukan. Anak tiri. Ya, dia ibu sambung kita. Setelah bapak kita meninggal, bapak kita contoh punya anak banyak. Dan ibu ini yang punya anak dia. Nggak punya anak dari? Bapak saya. Iya, oke. Setelah bapak saya mati, apakah ibu tiri saya dapat kata warisan? Masya Allah. Berarti ibu tiri Anda dapat warisan nggak ketika suaminya meninggal? Sekarang gini, belum dicerai kan? Belum dicerai kan? Ini nanya doang. Belum dicerai kan? Belum. Nah, ketika meninggal ayahmu, ya berarti belum, masih dalam kondisi pernikahan. Oke, kasusnya. Ayah ibu menikah. Oke? Ketika ayah ini menikah dengan seorang ibu, katakan ibu Maryam. Oke? Ini katakan. Ini ibu Pak Toto. Katakan bukan ayah antum ya. Pak Toto sebelum nikah sama ibu Maryam punya anak. Berapa anaknya? 2 atau 3. Laki perempuan? Hah? Berarti 1 laki 2 perempuan. Oke, ini anak siapa? Anak Pak Toto. Nah, Pak Toto ini anak Pak Toto melalui ibu yang lain. Nah, sekarang Pak Toto nikah sama ibu Maryam, tidak punya anak. Ibu Maryam memelihara anak Pak Toto. Satu ketika Pak Toto meninggal, dapat nggak ini? Ini akan jadi kasus. Mayit siapa di sini? Nggak apa-apa. Pak Toto dong. Ditinggalkan Bu Maryam ya, zaujah. Kemudian anaknya Pak Toto berapa di situ? Ibn 1, banat 2 ya. Bintani 2 tuh bintan. Kasusnya seperti ini Pak. Istri ini akan dapat dari harta Pak Toto yang kaya dengan penyebab kematian Pak Toto. Berapa dapatnya? 1/8, bukan 1/4, karena Pak Toto adaan. Meskipun dia tidak punya anak dari Pak Toto, tetap dihalang oleh adanya anak Pak Toto. Sebetulnya kalau tidak ada anak Pak Toto, dia dapat 1/4. Oke? Tapi karena ada anak Pak Toto, dapat 1/8.
8. Ini Ibn Patoto. Nah, bin Patoto. Nah, oke. Sekarang sisa hartanya kemana? Sisa hartanya kepada dua anak Patoto. Akar masalahnya berapa angka yang bisa dibagi 8? 8 ya? 8 bagi 8. Sisanya berapa? 7. 7 saham kedua anak. Tetapi kepalanya berapa nih? 2 tambah 1 berapa? 3. Saham 3 bisa dibagi 3, 7 bisa dibagi 3? Enggak bisa. Angkat ke atas. Bintan berarti 2, ya 4 berarti ya. Oke, Afwan. Berarti 4 kepala. Ini 4 nih. 8 kali 4? 24. Buktikan, benar nggak 24? 4 kali 1? Betul? Hah? Oh, 32. Allahu Akbar. 32 ya. 32, 4 kali 1 4 ya. 4 kali 7 28. 28 dibagi 4. Untuk anak laki-laki 14, oke? Untuk anak perempuan 14. Tapi 14 dibagi 2. Berarti per anak perempuannya berapa? Per anak perempuannya 7. Sekarang Pak Amin jumlahkan, benar enggak 32? 14 tambah 14 28 tambah 4 Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi dapat, akhi. Ibu tiri antum dapat. Banyak loh 4M. Alhamdulillah. Azan udah azan. Nah, kalau sudah azan berhenti segala sesuatu karena kita punya waktu terbatas. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Bulan depan kita akan kembali mempelajari ilmu waris sampai tuntas insya Allah. Tuntasnya itu insya Allah kalau umur saya panjang. Kalau saya umur pendek, cari ustadz yang lain. Ini wasiat saya, gitu ya, supaya ilmu ini terus sampai selesai. Moga-moga umur saya panjang, antum juga sehat semuanya, dan kita berjumpa di setiap bulan pekan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.